Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Persatuan dan Kesatuan di Indonesia selama periode reformasi yang dimulai pada 21 Mei 1998 hingga sekarang telah mengalami berbagai tantangan dan perubahan signifikan. Era reformasi dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah menghadapi krisis ekonomi yang parah dan gelombang protes besar-besaran dari masyarakat. Setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia memasuki masa demokratisasi yang lebih terbuka, yang memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi, media, serta partisipasi politik yang lebih luas. Meskipun demokratisasi ini memberi kesempatan bagi banyak kelompok untuk bersuara, hal itu juga menimbulkan ketegangan politik, sosial, dan budaya. Beberapa faktor yang mempengaruhi persatuan dan kesatuan selama periode ini antara lain: 1. Desentralisasi dan otonomi daerah. Pasca reformasi, Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi yang memberi otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah. Walaupun ini memperkuat kedaulatan daerah, kadang menimbulkan ketegangan antar daerah karena perbedaan kebijakan dan kepentingan lokal. Beberapa daerah bahkan sempat mengalami gejolak separatisme seperti di Aceh dan Papua. 2. Perbedaan politik. Peralihan dari Orde Baru yang otoriter ke sistem demokrasi multipartai menambah kompleksitas politik Indonesia. Pilpres dan pemilu yang semakin terbuka menambah persaingan politik yang kadang menimbulkan polarisasi di masyarakat. Meski demikian, Indonesia berhasil menjaga stabilitas politik dengan berbagai upaya rekonsiliasi dan kompromi antar partai. 3. Keragaman sosial dan toleransi. Indonesia tetap mempertahankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun ada tantangan terkait perbedaan agama, suku, dan ras, berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga agama berperan dalam memperkuat toleransi antar kelompok. Meskipun masih ada tantangan berubah intoleransi dan radikalisasi di beberapa bagian masyarakat. 4. Krisis ekonomi dan pandemi. Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan selama krisis ekonomi global pada 2008 dan pandemi COVID-19 yang dimulai pada 2020. Kedua krisis tersebut menyebabkan kesulitan ekonomi yang sosial yang signifikan, namun pemerintah bersama masyarakat berusaha bangkit melalui program-program pemulihan ekonomi dan kebijakan kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun ada berbagai tantangan, persatuan dan kesatuan Indonesia tetap terjaga melalui sistem demokrasi yang inklusif, upaya menjaga toleransi sosial dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun tetap ada tantangan yang harus dihadapi seperti ketimpangan sosial, intoleransi, dan isu-isu terkait pluralisme yang perlu terus diatasi.